Beberapa hari lagi Roro Hoyi akan aku resmikan menjadi selirku yang paling baru, kata Raja Mataram itu. Dan senyumnya semakin melebar. Sebentar lagi Roro Hoyi akan menjadi miliknya, menjadi seorang selir seutuhnya. Malam telah larut. Raja Mataram itu bisa tertidur nyenyak setelah merasa beberapa tahun ia telah melupakan gadis simpanannya. Dan sekarang ia menemukan lagi kegairahannya ketika diingatkan lagi tentang sosok Roro Hoyi. Ketika saat itu Raja Mataram itu bisa tidur nyenyak. Tetapi tidak demikian dengan keadaan putra mahkota Pangeran Tejaningrat yang sama sekali tidak bisa memejamkan matanya. Ia telah putus asa. Tidak mungkin sang pangeran akan bisa bersaing dengan ayahandanya yang mempunyai kekuasaan tak terbatas. Ayahanda ternyata tega. Selirnya sudah banyak sekali, tetapi tidak mau memberikan satu orang tan selirnya, Roro Hoyi, kepadaku, keluh Pangeran Tejaningrat. Ketika malam telah menjelang fajar, keadaan Pangeran Tejaningrat masih tetap seperti kemarin, duduk melamun, meratapi dan menyesali nasibnya yang jelek. Karena sikap ayahandanya yang tidak mau melepaskan Roro Hoyi. Bagaimana keadaan Mas Roro sekarang? Ki Tumenggung mungkin sudah memberitahukan persoalan ini kepada Mas Roro, kata Pangeran Tejaningrat dalam hati. Seperti perkiraan Pangeran Tejaningrat, Ki Tumenggung Wirorejo semalam telah menyampaikan hasil pembicaraan Pangeran Pekik dengan Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung kepada Putri Sinengker, Roro Hoyi. Sama seperti keadaan Pangeran Tejaningrat yang terguncang dengan keputusan ingkang sinuwun, Roro Hoyi pun juga merasa terpukul. Mas Roro hanya bisa menangis menerima kenyataan tidak bisa menjadi istri Pangeran Tejaningrat. Roro Hoyi juga merasa terguncang menerima kenyataan seperti itu. Ingkang Sinuwun tidak mau melepaskan dirinya untuk menjadi istri Pangeran Tejaningrat. Ternyata Ingkang Sinuwun tidak mau melepaskan diriku. Aku harus tetap menjadi istri Raja Mataram, tidak bisa menjadi istri Pangeran Tejaningrat yang aku cintai, keluh Roro Hoyi dalam hati. Sebesar apapun aku mencintai Kanjeng Adipati Anom, ternyata dapat digagalkan oleh kekuasaan Ingkang Sinuwun yang tak terbatas, keluh Roro Hoyi dalam hati. Tetapi bagaimanapun aku masih tetap mencintai Kanjeng Pangeran Tejaningrat, kata Roro Hoyi di dalam hatinya. Mas Roro teringat ketika semalam Ki Tumenggung Wirorejo datang kepadanya memberitahukan hasil pembicaraan antara Pangeran Pekik dan Ingkang Sinuwun. Dan pada saat itu ia pun berkata, Ki Tumenggung, besok pagi tolong sampaikan kepada Kanjeng Pangeran Tejaningrat, meskipun dilarang oleh Ingkang Sinuwun, saya sampai sekarang masih mencintai Kanjeng Pangeran. Baik Mas Roro, besok pagi saya akan singgah ke kesatrian, kata Tumenggung Wirorejo menyanggupi permintaannya. Kemudian pada waktu pagi harinya, ketika langit sudah semakin terang, maka Ki Tumenggung telah berjalan berangkat menuju keraton agak awal karena akan singgah
di kesatrian. Tumenggung Wiraraja berjalan memasuki pintu gerbang keraton, dan dua orang prajurit yang sedang berjalan itu di pintu gerbang memberi hormat kepada Ki Tumenggung. Sambil terus berjalan, Ki Tumenggung tersenyum membalas hormat pada prajurit yang sedang bertugas. Ketika sedang berjalan, Tumenggung Wiraraja teringat ketika tadi malam Rara Hoyi telah meminta kepadanya untuk singgah di kesatrian. Ternyata Rara Hoyi masih tetap mencintai Pangeran Tejaningrat. Meskipun saat ini Kanjeng Sunan dalam keadaan marah, kata Ki Tumenggung Wiraraja dalam hati. Setelah melewati pintu gerbang, Tumenggung Wiraraja melihat Ki Setro, seorang abdi dalam yang sedang berjalan menuju kesatrian. Ki Setro, kemarilah, panggil Tumenggung Wiraraja. Ki Setro menoleh, lalu ia pun berjalan mendekati Ki Tumenggung. Dan setelah berhadapan maka Ki Setro membungkukkan badannya sambil berkata, "Hormat saya untuk Ki Tumenggung." "Yah Ki Setro, kau akan ke kesatrian?" tanya Ki Tumenggung. "Tiap hari saya ke kesatrian Ki Tumenggung," jawab Ki Setro. "Oh ya," kata Tumenggung Wiraraja. Lalu Ki Tumenggung berkata lagi, "Kita berjalan bersama-sama, Ki Setro." Ki Setro tidak menjawab. Ia merasa kurang pantas kalau berjalan berdua bersama Ki Tumenggung. Sesaat kemudian mereka berdua berjalan menuju ke kesatrian yang jaraknya sudah tidak jauh lagi. Tak lama kemudian mereka berdua sampai di depan pintu kesatrian, lalu terlihat dua orang prajurit yang sedang berjaga membungkuk memberi hormat kepada Ki Tumenggung. "Hormat saya untuk Ki Tumenggung Wiraraja," kata kedua prajurit itu. Tumenggung Wiraraja tersenyum. Kakinya pun terus melangkah memasuki bangsal kesatrian bersama Ki Setro. Sesaat kemudian, ketika mereka berdua memasuki ruangan Pangeran Tejaningrat, mereka melihat sesuatu. Dan yang mereka lihat ternyata telah mengejutkan mereka berdua ketika kaki mereka melangkah masuk ke ruangan Ki Tumenggung Wiraraja dan Ki Setro melihat Pangeran Tejaningrat tergeletak terbaring di lantai dengan mata terpejam. Tumenggung Wiraraja dengan cepat melompat maju, lalu mengangkat tubuh Pangeran Tejaningrat ke atas pembaringan. Kemudian tangan Ki Tumenggung memegang urat nandi pergelangan tangannya. "Masih hidup," kata Ki Tumenggung. "Ki Setro, pergilah ke tempat Pangeran Pekik. Katakan kalau Pangeran Tejaningrat pingsan. Setelah itu pergilah ke rumah dukun Ki Usodo. Suruh dia ke kesatrian sekarang. Cepat," kata Tumenggung Wiraraja. "Baik Ki Tumenggung," jawab Ki Setro, dan sesaat kemudian Ki Setro telah keluar dari ruangan, berjalan menuju ke tempat Pangeran Pekik. Tumenggung Wiraraja memandang tubuh Pangeran Tejaningrat yang terbaring di pembaringan. Wajahnya pucat, hanya gerakan dadanya menandakan sang pangeran itu masih hidup.
Pangeran, bangun pangeran, kata Ki Tumenggung, tetapi usaha Ki Tumenggung Wiraja tidak berhasil. Pangeran Tejaningrat masih tetap tergeletak pingsan. Tidak jauh dari kesatrian, di dalam ruangan yang dihuni rombongan dari Surabaya, Pangeran Pekik melihat Ki Setro datang menemuinya. Pasti ada yang penting, kata Pangeran Pekik dalam hati. Saat itu Pangeran Pekik sedang berbincang dengan beberapa orang di depan ruangan. Kemudian Pangeran Pekik berkata, "Ada apa, Ki Setro? Kelihatannya ada yang penting." "Iya, Kanjeng Pangeran, sebuah berita penting. Pagi ini Pangeran Tejaningrat telah pingsan di dalam kamar," kata Ki Setro. "Pingsan?" tanya Pangeran Pekik. "Ya, Kanjeng Pangeran," kata Ki Setro. "Sampai sekarang Tejaningrat masih pingsan?" tanya Adipati Surabaya. "Ketika saya tinggal ke sini masih pingsan. Ditunggu Ki Tumenggung Wiraja, Kanjeng Pangeran," kata Ki Setro. "Oh, ada Ki Tumenggung di sana. Sudah dipanggilkan dukun?" tanya Pangeran Pekik. "Belum, Kanjeng Pangeran. Setelah ini saya akan ke rumah dukun Ki Usodo," kata Ki Setro. "Baik," kata Pangeran Pekik. Lalu Pangeran Pekik berkata kepada orang yang duduk bersamanya, "Aku tinggal dulu. Aku akan ke kesatrian sekarang." Beberapa saat kemudian Pangeran Pekik dan Ki Setro terlihat sedang berjalan cepat. Dan ketika berada di pintu Brajanala mereka berpisah. Pangeran Pekik menuju kesatrian sedang Ki Setro menuju rumah dukun Ki Usodo. Ketika Pangeran Pekik memasuki ruangan putra mahkota di bangsal kesatrian, dilihatnya Tumenggung Wirareja duduk di pembaringan sedang memijat beberapa bagian tubuh Pangeran Tejaningrat. "Bagaimana Ki Tumenggung?" tanya Pangeran Pekik cemas. "Masih pingsan, Pangeran," kata Tumenggung Wirareja. "Ki Usodo sedang dipanggil kemari," kata Pangeran Pekik. Pangeran Pekik dan Tumenggung Wirareja menjadi gelisah. Mereka berdua masih berdiam diri, sedangkan Pangeran Tejaningrat masih belum sadar diri pingsannya. Pangeran Pekik semakin gelisah. Kemudian Adipati Surabaya berkata, "Lama sekali Ki Usodo belum juga datang." Beberapa saat kemudian yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ki Setro datang bersama Ki Usodo yang membawa sebuah kotak kayu. Pangeran Tejaningrat belum sadar. "Ki Tumenggung?" tanya Ki Usodo. "Belum, Ki Usodo," jawab Tumenggung Wirareja. Lalu Ki Tumenggung mempersilahkan Ki Usodo duduk di kursi. Ki Usodo segera memijat beberapa titik saraf di tubuh Pangeran Tejaningrat. Setelah itu Ki Usodo membuka kotak kayu miliknya, lalu mengeluarkan sebuah bambu kecil yang sudah diisi air dan sudah dicampur dengan beberapa akar daun yang sudah dihaluskan. Air rendaman jamu dari bumbung segera dioleskan sedikit ke lubang hidung Pangeran Tejaningrat yang masih pingsan. Setelah itu tangan Ki Usodo memijat beberapa bagian tubuh sang pangeran. Tak lama kemudian tubuh Pangeran Tejaningrat sedikit bergerak-gerak.
Dan Ki Usada pun berkata, "Pangeran, Pangeran." Beberapa saat kemudian Pangeran Tejaningrat membuka matanya lalu melihat ke sekelilingnya. Sang pangeran heran ketika di sekelilingnya terdapat Pangeran Pekik, Tumenggung, Wirareja, Ki Usada dan Ki Setra. Pangeran baru saja sadar dari pingsan, kata Ki Usada. Lalu Ki Usada membantu Pangeran Tejaningrat duduk di pembaringan. "Minum dulu sedikit, Pangeran," kata Ki Usada. Kemudian ia pun mengambil mangkok kecil yang terbuat dari gerabah yang berisi air, lalu diminumkan sedikit ke Pangeran Tejaningrat. Hanya seteguk air yang diminum Pangeran Tejaningrat, tetapi seteguk air itu telah membuat keadaan sang pangeran menjadi lebih segar. "Ki Setra, buatkan bubur sedikit untuk Kanjeng Pangeran," kata Ki Usada. "Baik, Ki," kata Ki Setra. Lalu Ki Setra segera keluar dari ruangannya. Tinggallah Pangeran Tejaningrat yang sedang dirawat oleh Ki Usada dan ditunggu oleh Pangeran Pekik dan Tumenggung Wirareja. "Mas Rara," kata Pangeran Tejaningrat perlahan. Lalu beberapa kali nama Rarahoye telah keluar dari mulut sang pangeran. Pangeran Pekik merasa terkejut dan menjadi prihatin melihat keadaan cucunya yang terguncang akibat penolakan ayahandanya. Tak lama kemudian Ki Setra masuk ke ruangan dengan membawa bubur yang masih panas, dan dengan sebuah kipas maka bubur itu dikipasinya sehingga berkurang panasnya. "Kalau sudah hangat, bawa kemari bubur itu," kata Ki Usada. Tak lama kemudian Ki Setra telah menyerahkan bubur itu kepada Ki Usada. "Makanlah, Pangeran," kata Ki Usada. "Ya," kata Pangeran Tejaningrat tidak bersemangat. Lalu sang pangeran segera makan bubur meskipun hanya makan sedikit saja. "Pangeran Pekik, apakah Pangeran Tejaningrat yang sedang sakit perlu kita beritahukan kepada Kanjeng Sunan?" tanya Ki Tumenggung. Pangeran Pekik lalu menimbang untung ruginya, dan akhirnya Pangeran Pekik menjawab, "Tidak usah. Kita tidak usah melaporkan sakitnya Tejaningrat kepada Kanjeng Sunan yang saat ini sedang marah. Dan sebaiknya sakitnya Tejaningrat kita rahasiakan." "Baik, Pangeran," jawab Ki Tumenggung yang mengerti kemarahan Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. "Ki Tumenggung, kalau prajurit melihat saya memasuki kesatrian, mereka pasti menduga ada yang sakit," kata Ki Usada. "Ki Usada, kalau tidak ditanya, jangan bercerita. Kalau ada yang bertanya, bilang saja akan memijat Pangeran Tejaningrat," kata Adipati Surabaya. "Baik, Pangeran," kata Ki Usada. Hari itu Ki Usada merawat Pangeran Tejaningrat yang menderita sakit. Sedangkan Tumenggung Wirareja telah meninggalkan kesatrian menuju keraton untuk menjalankan tugasnya. Kita sudah lewat tengah hari, Pangeran Tejaningrat sudah tidur. Lalu Ki Usada pun berkata, "Kanjeng Pangeran Pekik, siang ini saya akan pulang ke rumah. Jamu untuk Kanjeng Pangeran Tejaningrat sudah saya buatkan.
Ini jamu yang untuk diminum Kanjeng Pangeran nanti malam, kata Ki Usodo sambil menyiapkan jamu yang harus diminum oleh Pangeran Tejaningrat nanti malam. Silakan Ki Usodo, kata Pangeran Pekik, dan sesaat kemudian Ki Usodo keluar dari ruangan Pangeran Tejaningrat lalu berjalan pulang ke rumahnya. Matahari terus bergerak ke barat dan ketika hari telah senja, maka Pangeran Pekik berkata kepada Ki Setro, "Ki Setro, kau pulanglah. Malam ini aku ingin menunggui cucuku Tejaningrat." "Terima kasih Pangeran," kata Ki Setro. Lalu ia pun segera keluar dari ruangan itu, lalu melangkah menuju pintu kesatrian. Setelah keluar dari pintu kesatrian, ternyata Ki Setro tidak menuju ke rumahnya, tetapi ia berjalan menuju ke gedukan. Mudah-mudahan Pamuksa dan Sembodo masih belum pulang, kata Ki Setro dalam hati. Ki Setro masih tetap berjalan. Langkah kakinya terayun cepat dan semakin lama semakin dekat dengan gedukan. Ketika sudah semakin dekat, terlihat dua orang sedang berjalan meninggalkan gedukan. Dua orang abdi dalam gamel yang saat itu sedang dicarinya. "Pamuksa, tunggu," panggil Ki Setro. Mendengar teriakan Ki Setro, Pamuksa yang sedang berjalan meninggalkan gedukan bersama Sembodo menoleh, lalu berhenti menunggu Ki Setro yang berjalan ke arahnya. "Pamuksa," kata Ki Setro setelah berada di depan Pamuksa. "Ya Ki Setro, ada apa?" tanya Pamuksa. "Pamuksa dan Sembodo, ada berita penting, dan berita ini jangan kau sebarkan. Sekarang Pangeran Tejaningrat sedang sakit," kata Ki Setro. "Sakit? Sakit apa?" tanya Pamuksa. "Aku tidak tahu sakitnya apa, tetapi tadi pagi Pangeran Tejaningrat pingsan," kata Ki Setro. "Pingsan? Aneh. Tubuh Pangeran Tejaningrat adalah tubuh yang kuat. Kenapa Pangeran sampai bisa pingsan?" kata Pamuksa. "Aku tidak tahu, tetapi kenyataannya ketika aku dan Ki Tumenggung Wirareja memasuki ruangan Pangeran, kami melihat Pangeran Tejaningrat tergeletak di lantai dekat pembaringan," kata Ki Setro. "Baik Ki Setro, aku akan ke kesatrian sekarang. Mari Sembodo, kita singgah ke kesatrian dulu," ajak Pamuksa. "Mari Kakang," jawab Sembodo. "Jangan lupa Pamuksa, sakit Pangeran Tejaningrat harus kau rahasiakan," kata Ki Setro. "Kenapa orang-orang tidak boleh tahu kalau Pangeran sedang sakit?" tanya Pamuksa. "Aku tidak tahu. Tadi Pangeran Pekik berkata begitu. Kita disuruh merahasiakan," kata Ki Setro. "Mereka begitu." Mereka bertiga lalu melangkah maju, berjalan meninggalkan gedukan. Langkah kaki Setro bergerak menuju ke rumahnya lewat pintu samping, sedangkan Pamuksa dan Sembodo berjalan menuju ke kesatrian. Keduanya tersenyum ketika akan melewati pintu kesatrian. Seorang prajurit yang berjaga telah bertanya, "Kalian mau pergi kemana?" "Biasa, mau menemui Pangeran Tejaningrat," jawab Pamuksa. "Silakan." "Baru saja Ki Setro pulang," kata prajurit itu. "Ya, terima kasih.
Kata Pamuksa, lalu mereka berdua berjalan memasuki bangsal kesatrian menuju ruangan Pangeran Tejaningrat. Di dalam ruangan, langkah keduanya terhenti ketika melihat Pangeran Tejaningrat berbaring dengan mata terpejam, sedangkan di sampingnya duduk eyangnya, Pangeran Pekik Adipati Surabaya. Mereka melihat meskipun mata Pangeran Tejaningrat terpejam, tetapi dari mulutnya terdengar sedang memanggil seorang, "Mas Roro." Kata Pangeran Tejaningrat meskipun dengan kelopak mata yang tertutup. Pangeran Pekik menoleh ketika mengetahui ada orang yang memasuki ruangan, tetapi ketika dilihat yang memasuki ruangan adalah Pamuksa dan Sembodo, maka Pangeran Pekik berkata, "Duduklah di sini Pamuksa dan Sembodo."